Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulmara Pertiwi dan NIM 2450059. Pada video kali ini saya akan mereview mata kuliah mikrokontroler oleh Bapak Eri Munsyad. Pertama ada silabus pengantar mikrokontroler. Pengertiannya, mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler ini terdiri dari satu atau lebih inti prosesor, CPU, memori, RAM atau ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Dalam pengaplikasinya, pengendali mikro ini dalam bahasa Inggris disebut dengan mikrokontroler. Digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis, seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin peralatan listrik, mainan, dan perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuannya dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Selanjutnya ada gambaran diagram blok dan struktur mikrokontroler beserta penjelasannya singkat tentang bagian-bagian utamanya. Ada CPU, ini merupakan otak mikrokontroler. Fungsinya itu adalah mengambil dan mendekode instruksi. Selanjutnya adalah memori penyimpanan. Fungsinya ini dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Digunakan untuk menyimpan data dan program. Selanjutnya adalah port input output paralel. Ini digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input output lainnya ke mikrokontroler. Selanjutnya ada port serial atau serial port. Ini menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan periferal lain seperti port paralel. Yang kelima ada pengatur waktu dan penghitung, timer dan counter. Ini adalah fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan penghitungan di dalam mikrokontroler. Selanjutnya ada analog to digital converter atau pengonversi analog ke digital ADC. Digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Selanjutnya digital to analog atau DAC. Ini melakukan operasi pembalikan konversi ADC, mengubah sinyal digital menjadi format analog. Selanjutnya kontrol interupsi. Digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Selanjutnya ada blok fungsi khusus, special functional block. Ini hanya beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya ini ada mikrokontroler ini tanpa harus ada komponen digital dan tambahan lainnya, dapat mengurangi biaya pengguna, dapat memecahkan masalah serta pemeliharaan sistem. Sebagian besar pinnya itu diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi, mudah menghubungkan ke port RAM, ROM, dan I dan O tambahan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendahan. Kekurangannya memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Kebanyakannya digunakan dalam peralatan mikro, tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Selanjutnya kita beralih ke materi 2 dan 3. Pada video kali ini saya akan mereview materi mata kuliah mikrokontroler pada bab 2 dan bab 3, interface mikrokontroler dan robotika. Tren dan interface mikrokontroler dan robotika. Trennya itu Internet of Things, IoT. Deskripsinya, koneksi perangkat elektronik ke internet untuk berkomunikasi dan berbagi data secara otomatis. Penerapan dalam elektronika dan TI, smart home, wearable device, industri IoT.
dan Smart Cities, keunggulan dan dampak, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, pada trennya ada kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. Deskripsinya penggunaan algoritma untuk belajar dan mengambil keputusan dari data. Penerapannya ada sistem otomatisasi industri, robotika cerdas, sistem keamanan. Keunggulan dan dampak, peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga ada 5G dan teknologi komunikasi canggih. Deskripsinya koneksi internet ini berkecepatan tinggi dan latensi rendah untuk perangkat. Penerapannya ada kendaraan otonom, smart grid, augmented reality atau AR, dan virtual reality VR. Keunggulannya dan dampak, konektivitas yang lebih cepat dan responsif. Yang keempat, tren big data dan analytics. Deskripsinya pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar untuk mendapatkan wawasan. Penerapan dan dalam elektronikanya itu ada pemantauan kesehatan mesin, pemeliharaan prediktif, dan manajemen rantai pasokan. Keunggulannya meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Yang kelima, trennya ada otomatisasi dan robotika industri. Deskripsinya penggunaan robot untuk otomatisasi proses produksi. Penerapannya ada pabrik pintar atau smart factory serta pengelolaan logistik otomatis. Keunggulannya dan dampaknya ada peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya tenaga kerja. Yang keenam itu ada cloud computing dan edge computing. Deskripsinya ada penyimpanan dan pemrosesan data di cloud serta pemrosesan data di lokal di dekat sumber data. Penerapannya ada pemantauan real time, solusi IoT, dan analitik distribusi. Keunggulannya dan dampaknya itu ada stabilitas, efisiensi biaya, dan respon cepat. Yang ketujuh, pada trennya itu ada blockchain. Deskripsinya teknologi ledger terdistribusi untuk transaksi yang aman dan transparan. Penerapannya ada keamanan cyber, manajemen rantai pasokan, serta identitas digital. Keunggulan dan dampaknya ada peningkatan keamanan dan transparansi. Yang ke-8, trennya ada augmented reality atau AR dan virtual reality dan VR. Deskripsinya teknologi visual untuk simulasi dan pengalaman interaktif. Diterapkan pada pelatihan industri, perawatan jarak jauh, dan visualisasi produk. Keunggulannya ada meningkatkan pengalaman penggunaan dan pelatihan. Yang 9 ada cyber security. Deskripsinya perlindungan sistem elektronik dari serangan cyber. Penerapannya ada sistem deteksi ancaman, keamanan IoT, dan firewall adaptif. Keunggulan dan dampaknya itu meningkatkan keamanan data dan perangkat. Yang ke-10 ada energi terbarukan dan teknologi hijau. Deskripsinya inovasi dalam energi terbarukan dan elektronik berkelanjutan. Penerapannya panel surya pintar, baterai pintar, manajemen energi berbasis IoT. Keunggulannya ada mengurangi jejak karbon dan efisiensi energi. Selanjutnya ada SKNI Programmer, memiliki salah satu sub kompetensi yaitu Programmer Embedded. Programmer embedded ini adalah orang yang mampu melakukan pemrograman dan pengisian program ke dalam sistem mikroprosesor atau mikrokontroler untuk keperluan industri. Kompetensi nasionalnya ada developer aplikasi embedded dan kontrol. Ini mencakup sistem kontrol, robotika, instrumentasi, monitoring, PDA, dan aplikasi SMS dan lain-lain. Yang kedua ada pengusaha aplikasi elektronika. Ini isinya ada sistem minimum, kit-kit elektronika, serta produk industri dan lain-lain. Yang ketiga adalah peneliti aplikasi embedded dan kontrol. Itu isinya robotika, instrumentasi, sistem kontrol, serta wireless application dan lain-lain. Selanjutnya engineer dan teknisi profesional menggunakan software, yaitu terdiri dari Visual Basic Net, C++, Visual C, Java, serta assembly dan lain-lain. Peluang karir di bidang TI berbasiskan elektronika.
Selanjutnya softwarenya itu ada assembly C atau C++ atau Basecamp AVR. Kalau pemrograman dan interfacing microcontroller, Visual Basic Net 2005, Visual C Net 2005 atau Borland Delphi. Selanjutnya ada Java, itu terdiri dari J2SE, J2EE, dan J2ME. Selanjutnya SQL Server atau Oracle 10G dan MySQL. Hardware-nya itu ada pemrograman dan interfacing microcontroller dan PLC, dan teknologi GSM dan CDMA. Bidang elektronika saat ini ada sensor jarak, suhu maupun kelembapan, terus ada analog, dioda dan transistor, komponen pasif, catu daya dan indikator. Terus ada digital, isinya gerbang logika, decoder encoder, multiplexer dan demultip, counter, ADC dan DAC. Selanjutnya ada interfacing, isinya PC interfacing, device interfacing. Selanjutnya microcontroller, isinya adalah robotics atau aplikasi umum. Dan terakhir adalah penguat operasional. Selanjutnya ada chip. Ini teknologi terkini yang mampu melaksanakan tugas-tugas kontrol sistem, karena di dalamnya umumnya sudah mencakup CPU, RAM, ROM, EEPROM, tidak semua, I dan O, dan timer. Microcontroller umum itu terdiri dari Motorola, yang ada 68HC11 dan 6800. Kalau Atmel itu isinya 89C51, 89S51, 89S8535, 89S2051, 89S52 serta 89S8252. Kalau PIC itu ada 16F84A, 16F628, 16F877A, 12F625. Selanjutnya adalah basic stem. Ada BS1, BS2, BS2P, BS2SX. Selanjutnya ada Maxim. Tadi dari 80C400 serta 80C320. Selanjutnya Renesas. Ada R8C per 10, R8C per 11, R8C per 12. Selanjutnya ada berbagai microcontroller. Microcontroller Atmel, contohnya 89C51, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Saya kan lagi bikin video. Sudah nih. Selanjutnya ada robotika, home remote system, industrial control, kontrol alat over SMS, aplikasi hiburan seperti games dan DVD player, serta antarmuka PC. Ini semua adalah aplikasi microcontroller. Pertimbangan memilih microcontroller. Yang pertama itu ketersediaan IC dan programmer, harganya, banyak penggunaan di lingkungan Anda, mendukung ADC atau pengubah analog ke digital dan fitur lainnya, serta bahasa pemrogramannya assembly C dan basic. Microcontroller AFR Atmega 8535 itu merupakan salah satu keluarga AFR 8-bit RISC dengan arsitektur Harvard, memisahkan bus untuk instruksi dan data. Ini banyak digunakan dalam sistem embedded karena kehandalannya dan kemampuan untuk diintegrasikan dengan berbagai perangkat input dan output. Ini adalah arsitektur CPU AFR. Selanjutnya ada perbandingan microcontroller Atmel. Banyak juga materinya tak inanguna.
kriterianya arsitektur itu RSC 8 bit. Ini ya beda-bedanya ini. Kalau bahasa pemrogramannya, kalau FR itu Atmega ada C, C++, assembly. Kalau PIC ada C, assembly. Kalau ARM STM32 itu C, C++, dan Python. 8051 atau Atmel Intel itu assembly dan C. Kalau ESP32 itu ada C, MicroPython, dan Arduino IDE. Konsumsinya kalau AFR itu rendah, kalau microchip itu sangat rendah, kalau ARM itu lebih tinggi 32 bit, kalau Atmel itu rendah, kalau ESP32 ini variabel dengan mode sleep. Selanjutnya studi kasus. Kalau aplikasinya itu yang pertama sistem monitoring suhu dan kelembapan. Itu untuk mengukur suhu dan kelembapan dengan sensor data dan dapat dipantau melalui aplikasi desktop atau mobil. Mikrokontrolernya atau platformnya itu ada Arduino, antarmukanya Wi-Fi dan Bluetooth, software pemantauan Visual Studio, keunggulan kompak dan hemat daya. Selainnya Smart Automation, sistem pemantauan energi listrik, sistem keamanan pintu otomatis, sistem monitoring kesehatan, sistem pengendali robotik, sistem penyiraman otomatis. Selanjutnya ada microcontroller port 3. Ini tampilannya. Konfigurasi port B itu sebagai output, config port B output. DO ini pengulangan port sama dengan 255, hidup semua. Mengubah analog ke digital, seperti ini tampilannya. Dasar kendali bus ini dasar kontrol config port D input, config port B output, dim AAS byte do abin. Selanjutnya ada display LCD. Config LCD itu sama dengan 20x4, suhu get-touch 0, LCD digital thermometer lower line, serta LCD suhu saat ini. Ini tampilannya. Desain robot sederhana. Kalau sensor kanan, driver motor, DC kanan atau OP-AMP dengan penguat, terus mode motor DC kanan. Selanjutnya ada driver motor DC kiri, OP-AMP dengan penguat. Ada sensor kiri dengan motor DC kiri. Desain robot wireless, kamera, server motor kanan, driver motor DC, driver stepper, server motor kiri, motor DC, stepper motor, terus sensor jarak dan lain-lain, sensor suara, sensor cahaya, serta sensor api. Ini gambaran implementasi AFR pada robot. Penerapannya pada robot itu ada seperti ini. Jika W lebih kecil dari 200, dan jika tidak ada halangan, port B sama dengan 8. Maju Y 2, ini sebagai delay 2 detiknya. L, jika ada halangan, port sama dengan O, belok kiri, Y 2, and if loop. Selanjutnya sistem minimum mikro. Program menerima input ditampilkan ke LED. Port 3 ialah dengan input saklar M of AP3, kirim data pada port Q3 ke akumulator. Port 2 output ke lampu LED. Move P1A kirim data pada akumulator ke port 1. Terus JMP start itu loncat ke label start looping. Ini sebagai dasar pemrograman. Kompilasinya itu seperti ini. Ini adalah ISP softwarenya. Terus ini mengisi memori mikrocontroller, mengisi dengan file hex seperti ini tampilannya. Lalu mikrocontroller PC. Loopnya high 0, pause delay low 0, high 1, pause delay low 1.
Selanjutnya ada microcontroller PC. Ini tampilannya ya teman-teman. Itulah review materi mata kuliah microcontroller saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.